Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya dari kelompok 10. Saya Hayatul Khairul Rahmat yang beranggotakan Mas Waikul Khuluk dan Bapak Ahmad Syairozi akan mempresentasikan tugas kelompok kami dalam rangka pembuatan book chapter yang berjudul Merajut Keragaman dalam Kelas, Implementasi Differentiated Instruction dalam Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya kami ucapkan kepada pengampu Ibu Dr. Yuyun Meriningsih MPD. Adapun yang melatar belakangi dari tulisan ini yaitu pendidikan di Indonesia, yang dalam konteksnya Indonesia itulah sebagai suatu negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, dimaknai bahwa pendidikan agama Islam seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran dogmatis keagamaan saja, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang selaras dengan tujuan nasional. Jadi seharusnya dengan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam, kita pahami bahwa sebenarnya pendidikan agama Islam itu kebanyakan berisi dogma-dogma keagamaan, tetapi harapannya dengan adanya pembelajaran tersebut juga bisa menjadi sarana bagaimana seorang individu bisa menginternalisasi seharusnya mereka memiliki nilai moral yang seperti apa, spiritual yang bagus, dan juga harapannya seorang individu, dalam hal ini siswa, itu punya jiwa sosial yang tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Kemudian dalam prakteknya, pendidikan agama Islam seringkali disampaikan dengan cara yang seragam. Kita tahu bahwa setiap individu ataupun peserta didik memiliki karakter yang unik. Human of social. Manusia adalah makhluk sosial yang tentu punya uniqueness, punya kepribadian yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, penting suatu model pembelajaran yang tentunya bisa merespon bagaimana keunikan, perbedaan, keragaman dari setiap individu tersebut dalam konteks pembelajaran. Dalam ini adalah suatu model pembelajaran namanya differentiated instruction atau pembelajaran berdefisiensi. Oleh karena itu menjadi hal penting seorang guru pendidikan agama Islam harus merespon bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut, bagaimana diferensiasi tersebut. Sebaiknya direspon, tapi kita tahu bahwa proses pembelajaran yang cukup homogen dan eksklusif tentu akan bertentangan dengan yang namanya misi pendidikan Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Akhirnya dengan keragaman, perbedaan, different culture, different personality dari masing-masing individu selaku pembelajar tersebut, maka penting suatu model pembelajaran khusus. Dalam hal ini adalah model pembelajaran differentiated instruction. Kita akan membahas satu persatu, nanti ini akan dibagi. Mungkin di awal saya mulai membahas terkait bagaimana konsep model berbasis differentiated instruction dalam pendidikan agama Islam. Kemudian saya akan mencoba mengkaji bagaimana strategi model pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Terus kemudian nanti akan dibahas juga pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada keberagaman peserta didik. Terus bagaimana strategi penerapannya dalam harapannya pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan dalam pendidikan agama Islam. Nanti di ujung juga akan dicoba digali, dibahas terkait bagaimana kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran differentiated instruction ini. Pertama,
kita akan mencoba menggali dahulu, mencoba mempelajari bersama apa itu model pembelajaran differentiated instruction. Teman-teman, rekan-rekan semua, differentiated instruction itu mungkin dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pembelajaran berdefisiensi. Jadi merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Carroll and Tomlinson, di mana pendekatan ini menekankan perlunya menyesuaikan isi pembelajaran, proses pembelajaran, produk belajar, dan juga lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Jadi, kita kembali merujuk kepada kata different, perbedaan, instruction, pembelajaran. Jadi, menekankan bahwa model ini setiap individu itu punya keunikan yang berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan seperti apa nanti isi pembelajarannya, seperti apa proses belajar yang seharusnya, bagaimana produk pembelajarannya, bagaimana lingkungan belajar mereka. Sementara Ken itu menjelaskan bahwa pembelajaran berdefisiensi itu adalah teori belajar yang menekankan pada kondisi belajar yang berbeda setiap siswanya. Jadi penting bahwa setiap siswa harus diketahui apa kebutuhan belajarnya, seperti apa kebutuhan belajarnya. Tentu ada siswa yang belajarnya dia kinestetik, ada yang belajarnya audiovisual, itu perlu difasilitasi. Dalam hal ini, tujuannya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan unik dari setiap siswa. Jadi mereka diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk belajar sesuai dengan potensi belajar mereka masing-masing. Jadi di sini bisa dimaknai dalam konteks pendidikan agama Islam. Tentu seorang guru mata pelajaran tersebut, mereka menyesuaikan pemahaman dari setiap siswa, terus kemudian bagaimana karakter siswanya, bagaimana kesiapan belajarnya. Jadi dalam artian ketika lingkungan ataupun karakter yang berbeda ataupun keunikan setiap orang yang berbeda, maka perlu pembelajaran yang cocok sama mereka. Apakah mereka nanti yang visual kah, audiovisual kah, gabungan keduanya kah. Jadi itu harus disesuaikan. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini secara umum tujuannya untuk tadi memenuhi keunikan dari setiap peserta didik. Dan kemudian tujuan umum lainnya itu agar siswa belajar dengan mempertimbangkan apa minat mereka. Terus kemudian kesiapan belajar mereka seperti apa. Terus preferensi mereka tuh dalam hal belajar itu seperti apa. Apakah mereka senangnya belajar di indoor learning ataupun outdoor learning. Atau mungkin mereka senang belajar dengan sistem gamification atau belajar menggunakan permainan. Itu harus disesuaikan dengan minat mereka, preferensi belajar mereka. Secara lebih luas, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pertama untuk membantu siswa dalam belajar sehingga guru dapat banyak belajar tentang bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Terus kemudian ini beberapa penelitian menegaskan bahwa harapannya dengan model pembelajaran berdiferensiasi ini, motivasi dan hasil belajar sesuatu lebih meningkat. Karena kan tadi disampaikan bahwa manusia punya keunikan, manusia punya perbedaan setiap individu tersebut. Jadi harapannya ketika setelah digunakan model ini, siswa itu bisa belajar lebih maksimal, motivasi belajar mereka lebih tinggi seperti itu. Terus kemudian meningkatkan relasi yang kuat antara guru dan siswa, sehingga siswa lebih semangat dalam belajar. Ini bisa dimaknai bahwa karena guru sudah tahu preferensi belajar siswa,
minat belajarnya itu apa. Jadi ketika hubungan sudah terbangun dengan hangat, kalau dalam bahasa konseling building rapport-nya sudah terpenuhi, maka relasi antar guru dan siswa itu lebih bagus. Kemudian untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Jadi siswa diajarkan mandiri sehingga mereka bisa terbiasa dan menghargai keberagaman. Karena di sini kurikulum yang sudah dibentuk itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Akhirnya kan mereka sudah, oh mereka nyaman dengan sistem belajar ini. Mereka nyaman dengan sistem belajar. Akhirnya mereka itu lebih bisa belajar lebih mandiri karena guru sudah menyesuaikan dengan apa, dengan style mereka, dengan preference mereka. Seperti itu. Terus kemudian untuk meningkatkan kepuasan guru. Jika guru menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, mereka merasa tertantang untuk meningkatkan kemampuan mereka, sehingga mereka lebih kreatif. Di sini dapat dimaknai bahwa ketika guru sudah memahami, oh karakter anak ini seperti ini, terus kemudian preferensi belajarnya seperti ini, minat belajarnya begini, mereka minat belajar sains, mereka minat belajar kayak itu seperti apa. Nah, akhirnya setelah disesuaikan, maka guru itu juga akan punya jiwa kreatif. Creative thinking mereka akan berjalan. Nah, akhirnya guru bisa menyesuaikan, oh media pembelajaran nanti seperti ini. Karena mereka sudah memahami uniqueness dari setiap pembelajar tersebut. Kemudian, apa saja sih unsur-unsur dari model pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, konsep dasar itu. Konsep dasarnya itu adalah setiap siswa punya keunikan tersendiri. Mereka punya need, punya kebutuhan yang berbeda-beda, learning style yang berbeda-beda, kesiapan belajar yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda. Jadi diartikan bahwa unsur pertama itu adalah konsepnya. Konsep dasar dari teori dari model ini tuh manusia itu punya perbedaan. Baik itu dari aspek needs mereka, dari learning style mereka. Terus kemudian yang kedua, kurikulum dirancang lebih fleksibel. Jadi karena guru tadi sudah punya kebebasan bagaimana menyesuaikan isi, metode, dan pendekatan dalam pengajaran. Sehingga harapannya, kan kita tahu siswa itu semua punya tujuan yang sama. Jadi mereka diberikan rute ataupun metode yang berbeda-beda. Harapannya ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kesiapan dari masing-masing mereka. Kemudian, strategi dan model pembelajaran yang beragam sangat penting untuk diterapkan dalam penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Ini untuk kemudian ini tentunya guru menyesuaikan apakah nanti mereka mau menggunakan mengkombinasikan dengan problem based learning, project based learning, cooperative learning, inquiry learning, itu tergantung dari gurunya. Model pembelajaran mana yang cocok diterapkan ketika harapannya nanti hasil belajar mereka lebih optimal dan suasana belajar mereka lebih inklusif dan produktif. Akhirnya siswa mempunyai minat belajar yang tinggi. Jadi harapannya setiap siswa tentu mereka bisa mengejar apa goals tujuan dari pembelajaran. Misal mereka dalam PAI, mereka harus bisa sholat, hafal bacaan sholat. Nah ketika disesuaikan, oh nih siswa yang suka visual, otomatis akan dilihatkan video-video, atau mungkin dipraktekkan langsung depan kelas, atau audio visual, mereka lebih senang untuk didengarkan. Tapi guru sudah menjelaskan, jadi dalam artian begini, setiap individu itu punya keunikan yang berbeda-beda. Jadi harapannya ketika diterapkan model pembelajaran berdiferensiasi, siswa ataupun peserta didik bisa lebih meningkat motivasinya dalam belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada beliau, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Hayatul Rahmat presentasi tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, begitu juga dengan unsur-unsurnya, tujuannya juga. Sekarang saya, Mas Faikul Khuluk, akan melanjutkan presentasi ini dengan tema berikutnya, yaitu strategi model pembelajaran berdiferensiasi. Strateginya terdiri dari 4 isi. Ada diferensiasi konten, memberikan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kemudian diferensiasi proses, berfokus pada bagaimana siswa terlibat dalam proses belajar sesuai dengan kemampuan siswa, gaya belajar atau minat belajar mereka. Diferensiasi produk, siswa diberi kebebasan untuk memilih cara mereka menunjukkan apa yang mereka ketahui. Yang terakhir, ada diferensiasi lingkungan belajar, yakni dengan menyediakan lingkungan fisik dan emosional yang fleksibel, guru akan membantu menciptakan suasana kelas yang mendukung. Itu secara umumnya. Secara penerapannya, strategi penerapan pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan dalam lingkungan agama Islam dapat diterapkan dengan cara, contohnya dalam penerapan konten. Dalam pelajaran PAI, guru dapat menyajikan materi sesuai dengan tingkat kedalaman yang diperlukan oleh siswa. Misalnya ada topik tertentu, siswa dengan latar agama yang lebih kuat bisa diberikan bacaan atau tugas yang lebih mendalam. Sementara siswa yang membutuhkan pembelajaran dasar bisa diberikan materi yang lebih sederhana dengan penjelasan yang lebih rinci. Dalam penerapan proses, guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran, misalnya metode ceramah untuk siswa yang suka mendengar, diskusi kelompok untuk siswa yang lebih tertarik pada interaksi sosial, atau tugas berbasis teknologi untuk siswa yang lebih tertarik pada penggunaan alat digital dalam belajar. Kemudian dalam penerapan produk, penilaian akhir dari materi PAI bisa berupa proyek yang mengintegrasikan hasil belajar siswa dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa diminta untuk membuat presentasi tentang penerapan ajaran Islam dalam kehidupan modern atau membuat proyek sosial berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi ini: 1. Akan menghargai keunikan siswa. Kedua, peningkatan motivasi. Ketiga, pemenuhan kebutuhan individu. Keempat, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Kelima, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Keenam, mengenalkan inklusivitas. Nomor 7, bisa ke arah fleksibilitas penilaian, tidak melulu pada satu program, jadi bisa disesuaikan dengan gaya dan macam-macam minat siswa. Selain itu, pembelajaran berdiferensi ini juga mempunyai kelemahan. Di antara 1, tantangan implementasi. Penerapannya agak susah karena harus mengayomi seluruh minat siswa. Nomor 2, evaluasi yang lebih lama, tentu saja. Nomor 3, pemahaman mendalam tentang profil belajar siswa. Keempat, persiapan yang kompleks. Kelima, keterbatasan fasilitas. Keenam, keterbatasan kemampuan guru. Tidak semua guru, tidak semua sekolah mampu menerapkan, meneliti setiap minat masing-masing siswa. Kesimpulannya, model pembelajaran berdiferensiasi dalam PAI ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap siswa memiliki kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang variatif dalam aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar.
Pendekatan ini sejalan dengan nilai Islam yang mengakui keberagaman sebagai fitrah manusia serta menekankan prinsip rahmatan lil alamin, keadilan dan penghargaan terhadap potensi individu. Penerapan differentiated instruction dalam BAI tidak hanya mendorong peningkatan motivasi dan hasil belajar, tetapi juga membangun kelas yang inklusif dan menghargai perbedaan. Strategi-strategi seperti student-centered learning, blended learning, cooperative learning, dan project-based learning menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan model ini secara efektif. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapannya seperti keterbatasan sumber daya, kesiapan guru, serta hambatan administratif yang perlu diatasi melalui pelatihan, kolaborasi, dan dukungan kebijakan. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.